Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Kita awali renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Kau panggil dan Kau pilih menjadi murid-murid-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh ambil bagian dalam pewartaan akan Dikau. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan Injil hari ini dari Matius 10 ayat 26 sampai 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhi kamu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara-saudariku, lagu ini sangat populer di kalangan umat Kristiani sampai hari ini. Orang senang mendengar lagu ini. Bahkan saya pun sesekali menyanyikan lagu ini, karena menurut saya lagu ini memang pas untuk kita. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi muridnya untuk melayani Dia, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk menyia-nyiakan hidup kita yang penuh rahmat ini. Menjadi pelayan Tuhan berarti mempunyai karakter seorang yang teguh, seorang yang tidak pernah cemas, ragu, apalagi takut akan macam-macam hal, termasuk ancaman sekalipun. Sebab itu dalam bacaan Injil, Yesus mengulang 2 kata yang sangat tegas. Janganlah kamu takut. Kata-kata ini menunjuk kepada banyak hal. Manusia seringkali takut akan perkataan orang, akan kritikan orang, bahkan akan ancaman orang. Takut, sehingga seringkali dia berani meninggalkan pekerjaannya, berani meninggalkan imannya
karena ketakutannya. Yesus mengatakan kepada kita, jangan kamu takut, tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Saudara-saudari, ada seorang presenter yang sangat populer di tahun 80-an. Saya kira kita kenal atau sebagian orang masih kenal, Chris Biantoro. Dia ketika membawakan acara di televisi, banyak orang senang, banyak orang merindukannya karena tampilannya yang sangat baik, sangat simpati, suara juga bagus. Tetapi rupanya ada sejumlah orang yang tidak senang akan penampilan daripada Chris Biantoro, terutama karena dia memakai kalung salib, sehingga mereka mengancam Chris Biantoro. Dikatakan, jangan pernah lagi memakai kalung salibmu kalau kamu masih mau tampil di televisi, atau kamu pakai kalung salibmu tetapi tidak akan pernah lagi tampil di televisi. Dan Chris Biantoro berani, dia memilih pilihan yang kedua, memakai salibnya walaupun tidak lagi tampil di televisi. Satu lagi, pejabat tinggi negara, kebetulan beragama Katolik. Dia diiming-imingi menjadi pejabat tertinggi di negara ini, asalkan dia mau meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya dan mengikuti agama yang mayoritas. Tetapi dengan rendah hati, dengan tenang dia mengatakan, saya tidak akan pernah menukarkan agama, apalagi iman saya, dengan jabatan, dengan pekerjaan. Nah, saudara-saudari, rupanya iman, agama jauh lebih berharga daripada jabatan, daripada profesi, daripada popularitas, daripada segala macam fasilitas yang menyenangkan. Karena itu saudara-saudari, dalam bacaan yang pertama, kitab Yeremia berseru-seru dengan yakinnya, kegentaran datang dari segala penjuru, adukanlah dia, marilah kita mengadukan dia, semua sahabat karibku mengintai aku, apakah aku akan tersandung jatuh? Mereka menginginkan supaya Yeremia tersandung jatuh, dan mereka mempermalukan Yeremia. Mereka berseru-seru, mari kita mengadukan dia, mari kita memperkerahkan dia. Tapi Yeremia tidak pernah gentar, karena dia yakin kalau dia melayani Tuhan, pasti Tuhan tolong, Tuhan akan dampingi, Tuhan akan kuatkan. Itulah iman Yeremia. Maka saudara-saudari, sebagai orang beriman, kita pun tidak perlu takut akan macam-macam hal, tetapi perlu takut akan satu hal. Jadi tidak perlu takut akan macam-macam hal, tapi harus takut akan satu hal, yaitu takut kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh kitab Mazmur bab 128 ayat 1 dan sampai ayat 4. Dia katakan, orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan, akan berbahagia hidupnya. Jadi takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan, akan mengalami berkat dan kebahagiaan. Kita takut kalau kita tidak melakukan kasih, kalau kita tidak bertindak adil, bertindak jujur. Kita takut untuk itu semuanya. Kita takut kalau kita tidak memberikan perhatian kepada orang-orang yang susah. Kita takut kalau kita tidak berkata-kata yang baik dan benar. Itu yang perlu kita takuti. Maka Mazmur 128 mengingatkan kita betapa bahagianya orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan pada ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu,
Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang beriman yang bekerja jujur, bekerja tanggung jawab, dan setia dikatakan akan menikmati hasil pekerjaannya. Dan kalau dia menikmati pekerjaannya, keadaan hidupnya akan menjadi lebih bagus lagi. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling rumahmu. Dan ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ternyata seisi rumah akan menjadi berkat ketika ada rasa takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan mendatangkan berkat dan keselamatan. Itulah yang harus kita pegang. Bukan takut kepada macam-macam hal, ancaman, fitnahan, atau juga kata-kata miring dari orang lain. Tidak perlu. Kita mesti yakin akan iman kita. Dan kita harus berani melayani Tuhan karena mendatangkan berkat dan keselamatan, kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur kami sampaikan kepadamu atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Semoga kami semakin setia dan berani mengikuti Engkau serta takut akan Tuhan. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan renungan rohani dari channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudariku selalu diberkati oleh Allah dalam keluarga, aktivitas, dan semua pelayanan kita. Amin.